buah-buahnya keyakinan. Wal akhlaqu wal a'malu tabi'atun lil yaqini quwwatan wa dha'fan wa sihhatan wa saqaman. Adapun akhlak yang terpuji dan amal soleh itu mengiringi, mengikuti bagi keyakinan, dari segi kuatnya keyakinan atau lemahnya, sehat atau sakitnya keyakinan. Qala Luqmanu alaihi salam, berkata Sayyidina Luqman alaihi salam, la yustata'ul amalu illa bil yaqini, tidak dimampui oleh amal kecuali mampuhnya dengan adanya keyakinan. Wala ya'malul abdu illa biqadri yaqinihi, dan tidak akan beramal oleh seorang hamba kecuali andai beramal dengan kadar keyakinannya hamba. Wala yuqassiru amaluhu hatta yanqusa yaqinuhu, dan tidak kurang oleh amalan si hamba, tidak sembrono amalan si hamba sehingga kurang oleh keyakinannya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu al-imanu kulluh, karena inilah yakin adalah pondasi pokok. Bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu al-imanu kulluh, keyakinan itu adalah iman, keseluruhan iman. Wallahu a'lamu bis-shawabi. Segini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini sesudah kita membahas tentang definisi keyakinan, tentang pentingnya mempercantik keyakinan, memperbagus keyakinan, kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang membuat keyakinan tambah bagus adanya. Kemudian kita sudah membahas tentang manfaat daripada keyakinan seorang hamba. Maka malam hari ini mau menyimpulkan dari keseluruhan uraian-uraian keyakinan sebelum kita berbicara tentang tingkatan-tingkatan keyakinan hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Haddad, wa 'alal jumlati falyaqinu aslun wasairul maqamati syarifah wal akhlaqil mahmudah wal a'malis salihah min furu'ihi wa samaratihi. Kata Imam Haddad, secara garis besar dari berbagai macam uraian-uraian keyakinan yang telah kita pelajari, perlu diketahui al-yaqinu aslun, keyakinan itu ibarat rumah, namanya pondasi. Sedangkan makom-makom suluknya hamba, apakah makom taubat ataukah makom wara', apakah makom sabar, makom syukur, makom khauf, makom roja, makom zuhud, makom tawakal, makom ikhlas, makom qanaah, makom mahabbah, semua itu adalah ranting dan cabang-cabang tembok daripada keyakinan. Bila mana keyakinan itu diibaratkan sebuah pohon,
maka dia adalah pongkolnya yang disebut yakin. Daun, buah seperti sabar, syukur, ada harap-harap cemas, ada tawakal, ada keikhlasan, ada memiliki mahabbah kepada Allah, memiliki mahabbah kepada Rasulullah. Begitu juga akhlak-akhlak yang terpuji, sopan santun, rajin ibadah, rajin zikir, rajin baca Quran, rajin baca solawat. Semua ini sesungguhnya tak ubahnya seperti ranting, buah, cabang-cabang dari satu pohon. Bila diumpamakan keyakinan itu kayak badan, maka yang namanya tangan, kaki, mata, kepala, ini semuanya cabang yang pokoknya namanya ruh. Kalau ruh enggak ada, kaki enggak bisa melangkah, tangan enggak bisa gerak, mata enggak bisa melihat, telinga enggak bisa dengar, maka keyakinan ibaratnya badan namanya ruh. Sementara sabar, syukur, tawakal, ikhlas, gemar bersolawat mulutnya, matanya mau memandang Al-Quran, ini adalah raga saja. Maka yang paling pokok segalanya, kata Imamul Haddad, adalah yakin itu sendiri. Karena itu wasiat beliau yang pertama, mantapkan keyakinan kepada Allah, baguskan keyakinan kepada Allah. Kalau mau jujur, akhlak-akhlak yang terpuji yang ada pada seorang hamba, sebetulnya kalau ibarat solat namanya makmum, keyakinan namanya imam. Baik buruknya daripada akhlak seseorang akan bergantung kuat pada baik dan buruknya keyakinan. Bagusnya orang, demenkah dia baca solawat sama Nabi, ataukah dia enggak demen baca solawat kepada Nabi, sesungguhnya berangkat daripada baguskah keyakinan dia kepada Rasulullah, ataukah tidak baguskah keyakinan dia kepada Rasulullah. Kalaulah dia punya yakin mantap, pastilah mulutnya mau tidak mau akan mau baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu kata Imam Haddad, kalau mau ditimbang-timbang, keyakinan ibarat pangkal pada pohon, keyakinan ibaratnya pondasi pada bangunan, keyakinan ibaratnya ruh pada badan. Yang lain adalah pengikutnya, buahnya, manfaatnya. Ibarat pada solat, keyakinan namanya imam, amal soleh adalah makmum, akhlak bagus namanya makmum. Maka kata Imamul Haddad, wal akhlaqu wal a'malu tabi'atun lil yaqini quwwatan wa dha'fan wa sihatan wa saqaman. Maka akhlak-akhlak yang baik, amal-amal yang soleh sesungguhnya berangkat daripada keyakinan. Baiknya satu amalan seseorang itu sesungguhnya karena keyakinannya kuat. Buruknya amal seseorang itu menunjukkan karena keyakinannya lemah. Bagusnya daripada akhlak orang itu menunjukkan keyakinannya sehat. Buruknya akhlak orang itu menunjukkan keyakinannya adalah menderita, berpenyakit dan sakit. Sebab yakin adalah ruh daripada amalan-amalan hati, yang hati itu adalah ruh daripada amalan-amalan anggota tubuh. Maka tergantung daripada keyakinan inilah ketinggian derajat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti perjalanan si hamba kudu ada taubat,
kudu ada warok, apik, menjauhi daripada yang haram, menjauhi daripada yang subhat, menjauhi daripada berlebihan pada yang mubah. Ini adalah makom-makom cabang daripada pondasi yang namanya keyakinan. Akhlak, dia pandai bersyukur atas nikmat Allah, bersabar atas ujian Allah, berangkat sejauh mana punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada khauf, ada roja, ini pun juga berangkat daripada keyakinan. Kata Imam Hasan Basri, ma tulibatil jannah illa bil yaqin wa ma haribal abdu minan nar illa bil yaqin. Tidaklah surga dirindukan oleh orang melainkan penyebabnya perindu surga karena punya keyakinan betapa surga adalah impian orang-orang soleh. Betapa orang takut kepada neraka karena ada keyakinan bahwa azab Allah itu kumpulnya di neraka. Keyakinan-keyakinan inilah yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Ndak bakalan si hamba mau bertaubat kalau dia tidak punya keyakinan yang bagus kepada Allah. Nggak bakalan hamba itu pandai bersyukur kalau si hamba tidak punya keyakinan yang cantik kepada Allah. Nggak bakalan si hamba itu ikhlas di dalam beribadah kalau dia tidak punya keyakinan kepada Allah. Nggak bakalan memiliki mahabbah kepada Rasulullah, nggak bakalan memiliki mahabbah kepada Allah kalaulah dia tidak punya yang namanya keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya seorang muslim kudu mengelola keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah pondasi besar. Hendaklah seorang hamba harus banyak-banyak berdoa kepada Allah, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa ilman wa fahman. Ibnu Mas'ud, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah tinggal habis salat selalu minta sama Allah, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa ilman wa fahman. Tuhan, tambahkanlah kepada kami keimanan, keyakinan, ilmu dan pemahaman pada agama. Betapa pentingnya meminta keyakinan di atas keimanan yang ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu qala Luqman alaihi salam, Luqman al-Hakim. Luqman saudara ini bukan nabi. Luqman bukan rasul, tapi Luqman seorang soleh saja. Dia bukan nabi. Luqman itu bukan rasul. Sebab syarat daripada nabi, syarat daripada rasul, di samping dia manusia, kudu orang merdeka. Sedangkan saudara, Luqman ini mantan budak. Dia budak yang kerjaannya menggembala kambing. Menggembala kambing. Makamnya ada di Mesir, di Alexandria, di samping daripada Masjid Nabi Daniel. Di bawahnya itu ada makam Sayyidina Luqman Al-Hakim. Luqman bilang, la yustata'ul amal illa bil yaqin. Seorang hamba enggak bakalan mampu beribadah kecuali berangkatnya mampunya daripada pondasi keyakinan. Bila ada orang itu rajin ibadah, bila orang itu ada rajin sedekah, bila ada orang itu rajin baca Quran, bila orang itu rajin baca salawat, itu pastikan keyakinan dia cantik, keyakinan dia bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yakin
adalah ruh daripada amal sendiri, sehingga la yustata'ul amal illa bil yaqin. Kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, tidak akan mampu seseorang mengerjakan satu amalan kecuali dia mampunya berangkat daripada keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'malul abdu illa biqadri yaqini. Kedua, kata Sayyidina Luqman Al-Hakim, seorang hamba tidak akan beribadah banyak kepada Allah kecuali seukuran keyakinannya kepada Allah. Bila keyakinannya bagus, ibadahnya tambah banyak. Kalau keyakinannya rendah, pastikan ibadahnya juga rendah. Wala yuqassiru amaluh hatta yanqusa yaqinu. Enggak bakalan sembrono amalan seseorang kecuali sembrononya karena kurangnya keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keyakinan ini adalah modal utama di dalam hidup seorang hamba selama ada di alam dunia ini. Kesuksesan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Mekah, hartanya, tokonya, warungnya ditinggal seluruhnya, harta bendanya, pergi ke Madinah karena yakin cahaya kesuksesan itu mendekati Nabi Muhammad. Bila tinggal di Mekah tidak ada Nabi Muhammad, buat apa? Mendingan harus tinggal di Madinah, enggak perlu bawa harta benda, yang penting dekat dengan Nabi Muhammad. Maka sukseslah namanya Abdurrahman bin Auf, sukseslah yang namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya, karena mereka memiliki keyakinan dekatnya dengan Nabi Muhammad akan membawa perubahan yang besar dalam hidup dan kehidupannya. Maka mampunya para sahabat untuk pergi ke Madinah, meninggalkan kampung halamannya karena di sana tidak ada cahaya Islam, cahaya Islamnya pergi ke Madinah. Maka kemudian itu mereka tinggalkan seluruhnya, dianggap kecil segalanya bila kemudian jauh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka kata Sayyidina Luqman, la yustata'ul amal illa bil yaqin wa la ya'malul abdu illa biqadri yaqini. Jadi kata Sayyidina Luqman, amal apa saja enggak bakalan mampu dikerjakan kecuali bila mampu berangkat daripada keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'malul abdu illa biqadri yaqini. Seorang hamba Allah tidak bakalan beribadah, tidak bakalan dia mau solat, tidak bakalan dia mau puasa, tidak bakalan dia mau baca Quran, tidak bakalan mau dia berzikir, kecuali andai dia mau karena memiliki kadar keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mulut kita tahu solawat itu bagus, kita tahu solawat itu menyelamatkan, kita tahu solawat itu membuat kita bergandengan dengan malaikat, solawat itu membuat ketentraman jiwa. Kenapa kita mulutnya masih kurang doyan bersolawat? Karena keyakinan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Nabi Muhammad tidaklah dalam kondisi sehat, tidaklah dalam kondisi kuat, tidaklah dalam kondisi stabil. Bila mana orang memiliki keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besar, bila dia yakin sama Allah bahwa bila dia bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat kepada dirinya 10 kali,
balasannya bila 10 100, maka dia akan demen untuk terus bersolawat karena memiliki kemantapan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kucing bisa bertahan hidup? Karena kucing memiliki keyakinan yang kuat. Hidup jangan seperti semut. Semut ya Rabbana, kerja dari pagi sampai malam, pala jadi kaki, kaki jadi pala, enggak mampu dia kebangun rumah. Orang mampu bangun rumah. Semut kurang keyakinannya kepada Allah. Enggak kayak tawon. Tawon kerja jam 7 pagi, keburu duha dulu, jam 7 baru keluar rumah, belum maghrib dia udah pulang. Tawon kebangun rumah sampai bertingkat-tingkat kayak apartemen rumah tawon. Kenapa? Yakin nama Allah. Biar kata kerja sembarangan, asal mau berzikir bisa bangun rumah, kata tawon. Maka uang kalau kita dengerin dia baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dia baca salawat aja uang. Manakala dengar adzan dia berhenti, dia tawon. Lihat aja kalau adzan dia berhenti, dia begitu dia berzikir, maka keyakinan dia biar kata kerja sembarangan, enggak kayak semut, yakin tawon dia mampu kebangun rumah. Tawon yang enggak ada akalnya, yang toko enggak punya, kontrakan enggak punya, mampu. Maka karena memiliki keyakinan yang bagus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang hamba tidak bakalan dia beribadah kepada Allah. Seorang hamba tidak bakalan dia taat kepada Allah. Seorang hamba tidak bakalan bagus daripada ibadah yang dikerjakan, melainkan seukuran keyakinannya sama Allah. Bila ada orang sholat di rame-rame lalu pakaiannya rapih, kalau sholat di rumah pakai kaos partai jadi aja, itu menunjukkan keyakinannya rendah. Tuhan di masjid sama Tuhan di rumah beda. Berarti enggak kul huwallahu ahad, berarti Tuhannya dua, beda dia. Ini karena keyakinan dia sakit, keyakinan dia lemah. Kalau ditanya Tuhan berapa, mantap, satu, tapi prakteknya tidak, karena wala ya'malul abdu illa biqadri yaqinih. Seorang hamba tidak bakalan mengerjakan sesuatu kecuali mengikuti ukuran keyakinannya. Baguskah dia keyakinannya kepada Allah, maka baguslah dia punya amal. Burukkah dia keyakinannya kepada Allah, maka amalnya pun juga bakal buruk keadaannya. Tergantung daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila mana keyakinan kepada Allah telah terhujam di dalam jiwa, keyakinan ada malaikat, Jibril, Mikail dan seterusnya ada mencatat kita, raqib atid. Bila keyakinan ada Rasul yang membimbing kehidupan kita, bila yakin adanya hari kiamat, bila yakin adanya takdir yang enak atau yang enak, bila keyakinan ini ada di dalam jiwa seorang muslim, maka akan membangkitkan anggota tubuhnya untuk bersiap sedia memperbanyak amalan yang menyelamatkan menuju perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, siapa orang yang cerdas itu wahai Nabi Muhammad? Apakah yang kuliahnya sampai S3? Apakah orang yang otak cerdasnya rata-rata? Nabi bilang tidak. Orang yang cerdas itu aksaruhum dzikran lil maut wa aksaruhum isti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu
orang yang banyak kesadarannya bahwa dia bakalan mati dan dia banyak mempersiapkan diri untuk mengerjakan amal soleh demi kehidupan pasca kematian. Kenapa? Karena berangkat daripada keyakinan kepada Allah. Enggak bakalan orang itu males-malesan ibadah, melainkan penyebabnya keyakinannya rendah. Maka rendah dan tingginya keyakinan akan mendorong pada semangat tubuh kita, semangat ibadahkah atau tidak semangat daripada ibadah kita. Maka apa saja surga diimpikan oleh orang karena punya keyakinan ada namanya surga dan perlu dirindukan. Maka enggak bisa dengan gratis, kudu beribadah. Karena itu kata Imam Haddad, walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu Imam Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis sebagaimana Al-Imam Abu Nuaim menjelaskan di dalam kitabnya Hilyatul Auliya, begitu juga Imamul Baihaqi di dalam kitabnya Az-Zuhud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaqinu al-imanu kulluh. Kata Nabi, keyakinan itu adalah iman totalitas. Keyakinan itu adalah iman secara totalitas. Makanya Abdullah bin Mas'ud selalu doa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa ilman wa fahman. Tuhan, tambahkan aku keimanan, keyakinan, ilmu dan pemahaman yang bagus pada agama. Kenapa yakin adalah iman seluruhnya? Bila ada orang punya mau untuk bertaubat, apakah dari dosa besar ataukah bertaubat daripada dosa kecil, itu penyebabnya dia punya keyakinan yang bagus kepada Allah. Bila ada orang punya sabar menghadapi ujian dan musibah, pastikan dia punya keyakinan kepada Allah yang bagus. Bila ada orang dia bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, apakah nikmat iman Islam, apakah nikmat jadi umatnya Nabi Muhammad, apakah nikmat diberi hidup oleh Allah dan seterusnya, itu karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ada pada dirinya. Bila ada orang merasa takut, jangan-jangan amalnya enggak diterima oleh Allah, jangan-jangan amalnya enggak diterima oleh Allah, ketakutan itu, khauf, ini berangkat daripada keyakinan kepada Allah. Bila ada orang punya harapan, sugesti tinggi, Allah Maha Baik, biar kata kita kurang baik kalau kita berdoa pasti diterima oleh Allah, karena berangkat dari keyakinan yang bagus kepada Allah. Bila ada orang tawakal, dia sesudah beribadah diserahkan hasilnya kepada Allah, itu berangkat daripada al-yaqinu al-imanu kullu. Bila ada orang beribadah memiliki keikhlasan yang tinggi kepada Allah, itu berangkat daripada keyakinan yang bagus kepada Allah. Karena itu Nabi menyatakan al-yaqinu al-imanu kullu. Bila ada orang memiliki sifat qanaah, merasa puas dari apa yang Allah berikan kepadanya, tidak lain dan tidak bukan karena ada keyakinan pada dirinya. Karena itu Nabi menyatakan al-yaqinu al-imanu kullu. Bila ada orang punya sifat zuhud, tidak menaruh dunia dalam hati, penyebabnya dia punya keyakinan yang bagus kepada Allah. Karena kata Nabi al-yaqinu al-imanu kullu. Bila ada orang memiliki mahabbah yang tinggi kepada Allah, mahabbah yang tinggi kepada Rasulullah, mahabbah yang tinggi kepada kaum salihin, tak lain dan tak bukan
karena dalam dirinya ada keyakinan yang bagus kepada Allah, keyakinan yang bagus kepada Rasulullah, keyakinan yang bagus bahwa mahabbatus solihin bermanfaat fid dunya wal akhirah. Inilah penyebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan al-yaqinu al-imanu kullu. Kata Nabi, keyakinan itu adalah keimanan yang totalitas. Yang menjadi pertanyaan, apakah keyakinan kita itu masih terikat oleh hasil? Bila yang kita minta sama Allah tidak diberi, lalu keyakinan kita kepada Allah menjadi menurun. Apakah keyakinan kita di dalam ibadah kepada Allah ini sehari-hari sudah disertai keyakinan? Kalaulah ibadah kita benar-benar sudah disertai keyakinan, maka kita akan belajar dikit demi sedikit apa artinya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira, apa artinya daripada surat Fatihah, apa artinya daripada surat Al-Ikhlas, apa artinya subhana rabbiyal azim, apa artinya rabbana lakal hamdu, apa artinya subhanarabbil a'la, apa artinya rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya, apa artinya at-tahiyatul, dan seterusnya, apa artinya. Kenapa dia pengen belajar terus tentang bacaan-bacaan solat? Karena ibadah dia sudah mulai muncul keyakinan, bukan terjebak pada rutinitas muslim harian belaka. Bila ada orang dia bersedekah saban hari dia bersedekah, itu berarti sudah memiliki keyakinan di dalam ibadah yang dia kerjakan bahwa ini mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian dia baca salawat kepada Nabi, dia memiliki keyakinan yang kuat dengan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, maka baca salawat mau diberi duit atau tidak, diberi kaya atau tidak, diberi maju usahanya apa tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita mematuhi perintah Allah. Allah perintahin kita sebagai umatnya untuk bersalawat kepada Nabi dengan panggilan hai orang yang punya iman, bukan orang yang punya Islam. Ya ayyuhalladzina aslamu sallu, wahai orang Islam bersolawatlah. Enggak, karena Allah tahu muslim walaupun dia demen hadir kemana-mana tempat acara maulid, belum tentu mulutnya mau baca solawat kepada Nabi Muhammad. Maka yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang punya keyakinan, punya keimanan yang bagus. Keimanan yang bagus itu maknanya al-yaqin, al-imanu kullu sallu. Maka yang dia pikirin mematuhi perintah Allah adalah besar manfaatnya di dunia di akhirat. Urusan buah-buah yang lain biarkan urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting menjunjung tinggi perintah Allah adalah hal yang paling utama dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana keyakinan telah terhujam dalam hati sanubari seorang hamba, bila mana keyakinan telah penuh pada diri seorang hamba, maka anggota tubuhnya tidak akan pelit, matanya tidak akan pelit untuk memandang Al-Quran, mulutnya nggak bakalan pelit untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, kakinya nggak bakalan malas untuk berjalan ke tempat-tempat kebaikan. Kenapa? Karena al-yaqinu al-imanu kullu, keyakinan itu adalah keimanan secara totalitas. Karena itu Imam Hasan Basri, seorang tabi'in besar, menyatakan ma tulibatil jannatu illa bil yaqin wa ma haribal abdu minan nar illa bil yaqin wa ma amilal abdu amalan solihan illa bil yaqin. Tidaklah surga diimpikan orang
melainkan yang mimpi dapetin surga karena punya keyakinan. Tidaklah ada orang takut masuk neraka karena penyebab takutnya itu ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah orang kuat untuk beramal soleh karena dasar dia mengerjakan amal soleh itu memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajar bila Imamul Haddad menyatakan falyaqinu aslun. Keyakinan itu ibarat bangunan namanya pondasi, sedangkan amal soleh adalah tembok-temboknya. Kalaulah keyakinan itu kata Imam Haddad diibaratkan pohon, maka keyakinan itu namanya akarnya, pongkolnya, cabang ranting buah adalah amal soleh itu hanya sebatas cabang ranting dan buah. Kalaulah keyakinan itu diibaratkan seperti manusia, maka kelas dia adalah ruh, gerak tangan, kaki adalah cabang-cabang daripada ruh itu sendiri. Begitulah pentingnya keyakinan, sehingga kesimpulannya yakin adalah ruh daripada amal-amal hati, syukur, sabar, taubat, ikhlas, mahabbah, wara, zuhud dan seterusnya. Dan anggota tubuh kita mau melakukan apa saja ibadah, baik ibadah tangan, ibadah mulut, ibadah mata, ibadah telinga, ibadah kaki, semuanya berangkat daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, bila kita pengen suluk menuju kepada Allah, maka setar pertama, baguskan keyakinan kepada Allah. Setar pertama, percantik keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berangkat dari inilah kita bakal muncul niat, berangkat dari inilah kita bakal muncul muraqabah, berangkat dari inilah kita bakal muncul istiqomah dalam taubat, berangkat dari inilah kita bakal muncul mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah yang mulia, segini aja ngaji kita untuk malam hari ini. Redoin ada maulid kalau kasihan, masih sekali lagi kajian kita di posisi mana keyakinan kita kepada Allah. Sebab ada tingkat SD, ada tingkat SMP, ada tingkat SMA, ada tingkat dasar, ada tingkat menengah, ada tingkat atas. Di posisi mana, dan kita bakalan disimpulin terakhir kajian mengecek di kadar mana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiap orang akan berbeda-beda pada kelas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa bersama dengan doa sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud. Moga-moga kita diberikan keyakinan yang bagus oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa ilman wa fahman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa ilman wa fahman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa ilman wa fahman. Bisirril Fatihah.